Gak jelas. Habis nih Pak. Oke, Bet. Gimana ya? Oh, sekarang gini aja, Bet. Apa tuh namanya tuh? Oh, gua ini pernah, aduh, Kenapa ya? Oke, enggak, oke, Bet. Gini, Bet. Sekarang gini, Bet. Kehidupan lo yang sekarang itu udah gua laluin semua. Lo mungkin belum seberapa bagi gua. Mungkin masa lalu menurut lo berat gitu, tapi gua yang udah pengalaman gitu. Gua bisa nilai lo, ya lo cukup sabar aja gitu. Sekarang ceritain aja kisah lo bagaimana gitu kan, dari awal ya. Kita sharing aja, tukar pikiran gitu, Bet. Oke, Bet, lanjut, Bet. Ya memang sih di kehidupan ini ya penuh, kehidupan gua nih pribadi gua penuh lika-liku ya kan. Selama gua di lingkungan rumah tangga gitu. Selama di lingkungan rumah tangga ya gua selalu sabar gitu dalam melaksanakan atau menjalankan rumah tangga itu sama istri kan. Sebelum punya anak, sampai punya anak sampai sebesar ini pun ya saya selalu sabar gitu. Enggak, sekarang gini, pokok permasalahannya itu awalnya itu gimana gitu loh, kok bisa sampai berantakan gini gitu kan. Gua juga sebagai temen lo gitu kan, gua walaupun kenal lo di perantauan gitu kan, yang namanya kita temen gitu kan. Kalau gua ada duit, gua makan bareng kan. Lu bahkan dulu sering lah ngerokok bareng, makan bareng gitu kan, tidur bareng di emperan, main PS gitu kan, Bit ya. Setelah lama nggak ketemu gitu kan, nih ketemu lagi kondisi lu begini, Bit gitu kan. Gua sebagai temen kan prihatin juga gitu. Sebenarnya Pokok masalahnya di mana gitu ya loh. sebenarnya gue malu juga sih di setiap susah gue ya pasti sama lo gitu Ya kan. nggak apa-apa, mungkin kan ini memang jalannya, Ya, Bit mungkin gitu. ya Kita santai aja, ngobrol santai aja. Namanya rumah tangga tuh lika-liku pasti ada, Bit gitu. Lu mungkin ya nanti gua kasih tau lah Ya, gua ya. kenapa sampai saat ini nih seperti ini gitu loh. gitu. Selama ini sih perjalanan hidup gue ya dari inti permasalahannya nih ya gue kerja nih ya, gue kerja tiap hari gitu kan. Gue kerja ini demi anak sama istri gitu. Lahir batin setiap saya melangkah berdoa demi anak sama istri gitu. Di saat gue pulang kerja gitu kan, setiap saya pulang kerja kerja saya kan 12 jam ya, tahu sendirilah kerja saya kayak gimana ya kan. Dia namanya security kan. Iya, Kan security si satpam satpam lah ya, bahasa kerennya security ya kan. ya gitu. Setiap pulang dia masih tidur ya saya sabar aja gitu kan. Saya masak sendiri gitu kan di rumah mertua ya kan, masak sendiri gitu kan. Setiap hari ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya saya selalu sabar gitu. Nah, gua minta pertanggungjawaban sebagai istri tuh ya di gimana gitu kan. Ya harusnya kan ada sediain kopi atau enggak air putih lah, sediain air putih gitu kan. Ya, gua nggak masalah gitu. Ini kan setiap saya datang kerja masih tidur, setiap saya berangkat kerja masih tidur. Kalau nggak dibangunin ya mungkin masih tidur gitu kan. Ya di sisi lain ya gitu, setiap ada permasalahan sedikit itu dipermasalahin gitu kan. Ya, setiap saya ada masalah sedikit ya dimasalahin, ya diperbesar-besar gitu kan. Terus yang ada gua didiemin gitu kan. Ya gua sebagai laki-laki ya gua kayak nggak dihargain gitu. Harga diri gua di mana gitu kan. Setiap ini ada permasalahan lagi gua didiemin ya.
lambat itu udah lama ya, udah berbulan-bulan, udah hampir ya. Gue emang rumah tangga belum lama sih ya, nggak kayak lu kan, orang lu kan tahunan. Kalau saya ya dibilang sepucuk jagung gitu, kata orang-orang bilang ya begitu. Ya gue pergi dari rumah ya bukan, inti permasalahan bukan mau ninggalin dia gitu kan. Ya di sisi lain gue kerja ya kan, kerja ya gue pusing juga ya kan, kalau pulang kerja didiemin ya orang mana betah gitu kan. Nah gini Bet, sorry Bet, gua potong dulu. Ini gua lurusin, siapa tahu rumah tangga lo tuh masih bisa diselamatkan gitu loh. Ya kalau untuk masalah hal sekecil itu sih, kalau menurut gua, lu sebagai suami laki-laki gitu kan, si istri ini dibina aja, dibimbing pelan-pelan, jangan lu bentak gitu. Kalau lu pulang kerja nggak disiapin kopi atau teh gitu kan, ya namanya perempuan mungkin dia, lu juga harus paham juga gitu, namanya perempuan ngurus anak mungkin capek gitu, sedangkan lu pulang kerja ini sama-sama capek gitu loh. Untuk kalau masalah sekedar kopi, nggak ada salahnya sih kalau lu cuman buat sendiri gitu kan, duduk ngobrol bareng dari hati ke hati, ya sampein aja keluh kesah, dikasih tahu pelan-pelan gitu, yang enak ngobrolnya. Jadi Ya si istri aja juga cukup menerima gitu sih saran gua gitu loh, mumpung belum hancur. kalau dibilang hancur ya sudah hancur lah gitu kan. Ya belum, kalau kata gua sebelum ada akte cerai dari pengadilan itu rumah tangga masih bisa diselamatkan gitu loh. Apalagi masalahnya, ya masalah apa sih, ya itu cuman namanya istri. Bini lu usia berapa? Ya usia dua dua 25 ke bawah lah. Dua tiga lah. Ya usia 23, di bawah 25 itu sebenarnya Sudah beranjak dewasa ya kan. ya, Sudah dewasa lah gitu kan. dewasa itu gak bisa dilihat dari usia, nggak Memang, bisa memang gitu. sih, Nah, memang. di fase usia segitu gitu loh, ya namanya perempuan, dia perlu bimbingan, dalam arti rumah tangga, untuk menjalani rumah tangga ini belum matang gitu loh. Ya lu sebagai suami sekaligus yang lebih dewasa, lu bisa jadi kakak dia gitu, atau eh, guru gitu, lu kasih tahu yang baik-baik gitu. Nah, usia-usia segitu kan mungkin dia juga pengen main gitu loh. Sementara gue udah nikah gitu, kebebasan akan berkurang gitu loh. Lu pahami aja dulu di situ gitu loh, supaya enak gitu loh Bit. Maksud gue tuh gitu. Jadi kita ikutin dulu sambil kita kasih tahu pelan-pelan, kamu jangan begitu kalau saya pulang, ya kopi atau teh itu saya mandi, kopi atau teh udah siap gitu. Lu lihat juga kondisi istri lu ngurus anak itu capek Bil, apalagi anak lu wah mungkin usianya ya masih dimomong gitu loh. Ya kalau itu sih ya, memang di segi lain ya kalau kata lu tadi bilang harus membimbing, ya intinya membimbing lah gitu. Saya sudah membimbing, sudah saya ngasih tahu, sudah apa yang salah saya kasih tahu, apa yang benar ya saya terima gitu kan. Setiap dia pembicaraan saya itu ya selalu dibantah gitu kan. Setiap saya bilang begini ya jawabnya seperti apalah, udahlah katanya, udahlah terus apa sih. Nah itu yang bikin gua itu bilang ya bingung harus kayak gimana ngasih taunya ya. Kalau ngasih tahu secara kekerasan nggak mungkin juga ya. Janganlah. Nah makanya ya, dari situ kan gua belajar itu juga, sambil belajar lambat laun gua kasih tahu, kamu jangan begini gini, sudah semuanya sudah saya kasih tahu ya sebagai suami seperti apa sih gitu kan.
tanggung jawab suami seperti apa sih ya kan? Gitu ya. Inti permasalahannya gue pergi ya itu, pengen gue di ngertiin gitu, gimana ada pengertian nggak dari dia, wah suami saya nggak pulang-pulang gitu ya. Gue pengen ada itu di pikiran dia itu ya. Kalau gue kan manggilnya ayah bunda ya kan, ya pulang, maaf kalau saya salah gini. Nah itu yang saya inginkan tuh seperti itu gitu loh. Ya, Makanya gue pergi ya bukan karena orang ketiga, bukan orang keberapa lah, enggak, bukan karena ada orang lain, perempuan lain, enggak ada. Saya kerja ya niat buat anak istri, udah itu aja sih sebenarnya. Selama saya nggak pulang-pulang ya, bukan nggak pulang-pulang sih, pulang ya gue pengen lihat anak ya, intinya pengen lihat anak, pengen lihat dia juga. Tapi di dalam pikiran dia itu, di penilaian keluarganya itu ya, seolah-olah gue itu cuma nengok anak gitu loh. Padahal di sisi lain gue nengok anak istri gue sehat apa enggak, setiap ada masalah ya, kalau di media sosial ya, di chat itu kayak WhatsApp gitu kan ya, kalau ngomong tuh ya kayak masalah itu maki-maki saya, inilah inilah bangsat lah ya. Nah itu yang saya nggak terima itu ya, dari perkataannya itu gitu loh. kalau kayak gitu Mambit, istilahnya namanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk kita, tulang rusuk yang bengkok, kita kerasin dia akan patah gitu. Kita Iya, ikutin makanya. aja pelan-pelan gitu. Ya saya Tapi selalu dikasih tahu mengikutin gitu loh, selalu ngikutin gitu loh ya. Makanya saya pulang ya, selama gimana sebagai gua gitu punya anak, bulan puasa gitu, setiap buka puasa gua sendiri, setiap sahur gua sendiri ya. Bilang sedih ya sedih gitu loh. Kalau gitu perlu mediasi, dalam arti kalau lu udah nyerah, lu udah ngasih tahu nih yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk kelangsungan hidup rumah tangga lu gitu loh. Ya lu perlu orang ketiga, dalam arti orang ketiganya ini siapa gitu. Orang tua bisa, atau lu lari ke guru gitu, ke Spiritual, bukan guru spiritual. Yang dimaksud guru itu adalah ini orang tua ya, seperti orang tua gitu ya, istilahnya kayak ustadz atau orang yang menikahkan lu gitu loh, Iya. gitu loh. Dia kan nikahin lu gitu loh. Si perempuan kan nggak bisa nikah tanpa wali gitu loh. Kalau menurut lu dari pihak orang tua nih, dari bapak atau ibu, kira-kira bisa diajak kompromi nggak gitu loh. Dalam arti didiskusiin bisa nggak untuk ngasih arahan anaknya supaya lebih baik gitu, lebih hormat sama suami gitu. Kalau dari orang tua nggak bisa, lu lari ke guru, dalam arti guru bisa ustadz gitu kan, atau orang yang menikahkan lu pada saat lu menikah gitu. Jadi nggak salah kaprah gitu, kita punya pegangan gitu loh. Iya, jadi kalau namanya kita nikah itu kan ada yang menikahkan gitu loh, dalam arti nah lu minta solusi, minta pendapat sama mereka gitu loh. Kita anggap itu guru kita lah, orang tua kita, atau orang pintar gitu loh. Orang pintar bukan orang pintar paranormal, bukan. Yang maksud gua orang pintar itu ya orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita secara wawasan. Jadi kita akan ketemu tuh titik permasalahannya di situ. Sekarang lu udah minta solusi belum untuk masalah rumitnya rumah tangga yang lu jalanin, sehingga lu memutuskan untuk keluar gitu, jaga jarak. Bahwa lu kan cerita sama gua nggak pulang-pulang, paling ngirimin duit aja. Nah, sekarang gimana gitu? Gua pengen tahu di situ. Bilang ya cari solusi, kalau cari solusi gue udah cari solusi di setiap orang yang berpengalaman dalam rumah tangga, ya kan, udah gue minta solusi gimana kalau gue ini seperti ini ya, gue jalanin gitu. Gimana baiknya gitu kan ya, gue gimana baiknya ya, kemarin gue pulang ya gue baik-baik, pengen pulang itu gue pengen memperbaiki rumah tangga gue gitu kan, gimana caranya biar kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Di sisi lain lah itu dia bilang setiap kemana gua pergi ya, pengen
pengen ngikut ya, bukan saya nggak mau ngajak gitu kan gue di sini kan hobinya hobi olahraga ya kan. Nah di sisi lain ya main bola, sepak bola lah, kayak futsal gitu, pengen ikut. Sedangkan teman gua kan di sana nggak ada perempuannya gitu loh. Nah, terus di sana juga nanti misalkan gua ajak istri gua sama anak gua, nanti di sana ngapain? Cari liatin gua main bola aja kan. Sedangkan gua itu udah ada janji juga sejak minggu-minggu lalu gitu kan. Nah, dari situ ya oke lah, nggak gua aja kan, oke lah, baik-baik lagi kan, baik-baik aja. Dan kemudian harinya lagi, minggu depan, minggu besoknya itu ya gue seperti biasa gitu, dari nggak pulang-pulang itu loh ya, gua pulang itu loh ya. Nah di sisi lain gue pengen memperbaiki karir gue gitu kan. Dalam arti ya menjadi kreatif lah, kreator ya, kayak orang-orang gitu kan. Di situ pun gue dipermasalahkan gitu. Dibilangnya gue ini kan gue berangkat habis zuhur itu, gue berangkat dari Tangerang tuh ke Jakarta. Dari Jakarta itu ya gue perjalanan gue lah, pengen cari karir gitu kan. Dari habis zuhur itu, habis zuhur apa, habis asar tuh kalau nggak salah, habis asar kalau nggak salah, sore lah, mau sore lu berangkat gue. Di sisi lain gue masih ini kan, gue bilang setiap kemana gue ngasih kabar, ini gue lagi sama ini teman gue, ini gue lagi main sama ini, gue fotoin, malah bahkan gue videoin, gue kasih gitu kan. Di situ pun, nah dari situ dia bilang WhatsApp gue kan, kapan lu pulang, sampai jam berapa? Gua kasih tahu sampai jam 10. Gua pulang sampai jam 10. Selesai nggak selesai, saya pulang jam 10. Nah, anggapan dia itu seperti apa coba? Ya kayak begini. Udah nggak usah pulang loh sekalian. Katanya kan, ya memang sih, memang marah ya kan. Ya kan gua, ya akhirnya kan gua pulang juga sih itu. Pintu gua kunci. Setiap ada permasalahan kalau gua lagi di luar gitu kan, di luar rumah gitu loh ya, di luar rumah itu selalu pintu gua kunci gitu. Dari situ gua baik-baik aja, udahlah jangan kayak gitu. Gua kan pulang ya ngasih kabar gitu kan, setiap kemana-mana gua ngasih kabar gitu loh. Nah dari situ gua pulanglah gua kan, akhirnya kan pulang ya memang pintu sudah dikunci. Itu nyampe jam 10-an lah, gue kan pulangnya jam 9 juga, nggak nyampe jam 10 sih gue pulang. Maksudnya dari sini, dari Jakarta itu nggak sampai jam 10, jam 9 lah kita pulang. Nah setelah itu pintu dikunci ya, gue ketok-ketok nggak bangun-bangun ya kan. Padahal mah dia nggak tidur di dalam, masih melotot gitu kan, masih melek lah. Akhirnya ada ade ngasih kunci nih, kunci gitu kan. Ya udah gue bukain kunci, soalnya kan ada 2 kunci itu. Akhirnya gue masuk kayak gitu, biasa gue. Setelah itu ya gitu lagi marah apa, diemin gue aja, ngediemin aja kan. Ya memang gue di sisi lain ya memang gue salah pergi ya kan. Emang setiap kita melangkah selalu dilarang terus, setiap kita mau melangkah selalu dilarang terus gitu kan. Gimana mau suksesnya gitu ya, kan. Bukan, sorry gitu, gue potong dulu nih. Ini kayaknya masalah yang gampang gitu. Ini nggak jauh beda dengan masalah gua. Dalam ini bukan masalah sih sebenarnya, namanya istri itu kenapa dia terlalu over gitu kan? Karena dia memang sayang sama lu gitu loh. Dia kemanapun lu pergi, dia pingin ikut. Walaupun lu main bola, bini lu cuman ngeliatin, ya udah gitu loh. Masalahnya di mana gitu? Itu masalah gampang sih. Kalau gitu loh. kata gue kalau memang situasi di sananya ini, gue pengen ketahui nih sumpah. Di sana aja gue ya deket
main bola itu ya bukan di stadion namanya di kampung kan sparring gitu kan. Nah, tahu gua gitu loh. Ini nggak ada salahnya selagi bisa gitu loh. Iya namanya perempuan namanya istri gitu kan, sayang sama suami. Ya kayak gitu, nggak jauh beda sama gua gitu. Lu tahu kan gua suka bentrok sama bini gua gitu. Bukan bentrok sih istilahnya, beda pendapat aja. Karena kita laki-laki, kita suami, setiap langkah yang kita hentakkan itu kita berpikir bagaimana caranya untuk mensejahterakan kondisi ekonomi gitu loh. Kita akan hidup lebih baik gitu nah loh. itu yang gua maksud tuh seperti itu loh. Itu pemikiran seorang laki-laki, beda lagi pemikiran seorang istri gitu loh. Kan kita dua insan yang disatukan, pola pikir pasti akan berbeda. Nah, bagaimana kita aja cara menghiasnya itu supaya enak itu gimana gitu loh. Sama gue juga kalau gue deket sama perempuan gitulah istilahnya, gue sekedar foto atau apa, bini gue pasti marah gitu loh. Karena apa? Dia ada ketakutan yang tersendiri gitu loh. Ketakutan dia, waduh, suami gue nanti di sana ngapain gitu. Sementara lu tahu kan gue LDR sama bini gue gitu kan. Iya, iya. Itu akan jauh lebih rumit itu sebenarnya. Tapi gimana kita aja gitu loh ngasih tahu ya ini gua gitu loh. Lu nggak usah khawatir, nggak usah cemas gitu. Itu hal yang wajar sebenarnya. Cuman kadang ya kita namanya kondisi pikiran kita campur aduk ya kan. Kita harus kejar istilahnya suatu pekerjaan, sementara pihak istri ini nyuruh take out gitu, suruh selesai gitu. Gue nggak bisa karena pekerjaan gue belum selesai bro gitu loh istilahnya. Itu wajar, namanya istri itu namanya perhatian, takut sakit satu, tak masuk angin mungkin kita malam gitu loh. Ya, kalau lu itu Iya, kan. iya kalau gue gitu loh. Iya, Kalau gua kalau beda. gue sih selagi hal-hal kayak gitu sepele ya udah gitu. Namanya perempuan itu mainnya tuh main perasaan. Kalau kita laki-laki tuh mainnya kan pikiran nih, beda. Makanya kita harus bisa gitu loh, harus bisa supaya antara hati dengan pikiran itu klop gitu loh. Kita bisa keras dan tegas gitu. Kalau si istri ngebelot, ya udah gitu loh. Mau lu apa gitu. Oh mau gua begini oke gitu loh. Udah selesai. Nah kalau lu kan nggak LDR nih gitu loh. Lu masih bisa ajak bini lu tuh, ya udah ayo kita main bola, gue mau main bola nih, lu nonton gitu. Dulu gua Nggak masalah sebenarnya, itu hal yang ya elah, lu cuman emosi doang atau lu yang nggak takut bukan dicengin gitu bukan loh. emosi gitu loh. Dulu itu udah gue sering ajak gitu kan, kemana-mana pun gue ajak, sedangkan gue ke rumah pun gue ajak, kemana-mana pun gue ajak ya kan. Seolah-olah itu gue itu nggak pernah ngajak dia gitu loh. Padahal gue setiap ini ya, gue lihat situasi di sana seperti apa gitu kan. Kalau misalkan teman gue ya bawa istrinya, teman gue juga punya istri semua lah, banyak yang punya istri. Tapi di sisi lain istrinya bisa ngertiin gitu loh. Ya memang setiap wanita kan beda-beda ya. Beda-beda pikirannya, jangan Beda-beda samain. pikiran, iya, kita memang. kita satu keluarga, misalkan lu bertiga atau berdua gitu, dari rahim ibu yang sama, pikirannya akan beda gitu. Iya. Nah di setiap Ya, lu nggak bisa samain di sini antara pun gua pikiran itu ya, harus sama semua, nggak bisa. ya gue di sini pun ya gue pengen jadi apa, pengen punya karir gitu kan ya, dari sekarang nih yang kita geluti ini kan dari YouTube Ya, gitu kan. ya mudah-mudahan sukses di sinilah, kita minta Iya, dukungan itu dan pun di doanya permasalahan. saja. Iya, itu pun Wajar. jadi permasalahan gitu loh. Wajar, kalau kata gua wajar gitu loh, tinggal lu nya aja gitu loh, lu kasih tahu yang baik-baik gitu loh, tenang aja gitu loh. Pas kemarin pun gua menyelesaikan masalah itu ya, mana hasilnya, mana hasilnya. Kata gua kan, gue bilang nanti belum saatnya kata gua. Namanya juga lagi berusaha gitu kan. Akhirnya usah kata yang sini, kata ya, kata yang di belakang lah, kata yang menengahi gitu kan. Ya gua ya fan aja, oke lah gitu kan.
selama itu ya, nah dari situ gua nggak pulang-pulang. Pas pulang itu gua selama berapa minggu tuh gua balik lagi kan, ya yang tadi itu. Akhirnya gua pergi, ya, dia minta cari kosan, katanya oke cari kosan lah. Oke, gue cari kosan nih, dapat kosan di sini gitu kan. Dia itu pengen nggak mau kosan, pengen kontrakan. Kata gue di kota nggak ada yang namanya kontrakan, susah kata gue kan. Ya lu Yang lihat aja ada sini, kan, satu petak 1,3 iya, ya kan. iya kan, Token 200.000 ya, 1,5 iya satu petak. satu petak ya kan. Ya makanya kata gue kan, di sini nggak ada yang namanya kontrakan, kosan yang banyak juga. Kalau kosan banyak kata gue. Ya kalau ya sedikit-sedikit lah kata gue. Kalau misalkan ada rezeki gitu kan, pasti kita yang ngambil rumah gitu kan, gitu. Itu jadi permasalahan nih, karena kenapa ya, gua nggak ngajak sebelum tanggal-tanggal itu kan. Dia mintanya kan tanggal 1 nih, bulan kemarin, bulan Juni kan, minta tanggal 1. Ya udah, oke tanggal 1. Kenapa gua nggak nyari sebelum tanggal 1? Ya karena posisi lain kan gua tahu dia itu belum permanen kerja, masih di seminggu sekali lah dia masih kerja, seminggu 2 kali dia baru dipanggil, seminggu 3 kali Reliper lah ya. panggil, ya reliper lah, dibilang reliper itu kan. Nah, setelah tanggal 1 gua cari kosan ya. Oke, gua dapet kosan kan di sini. Setelah gua ajak malah dia nggak mau gitu kan. Nggak mau gitu lah. Malah dia nggak mau lah. Gua udah malas gitu. Alasannya dengan kayak seperti itu, udah gua malas katanya. Nah, gue harus kayak gimana gitu kan, bingung gue juga lah. Nah akhirnya kan gue nempatin kosan ini, karena kalau nggak ditempatin kan sayang juga. Gue udah bayar ya kan 1.300.000 ya kan per bulan, nih sayang juga ya kan. Gue tempatin lah. Yang penting kan gue setiap gajian gue pulang gitu kan, ya setiap gajian gue pulang ya, karena nggak pulang juga karena capek badan gitu kan. Nah, akhirnya pas kemarin tuh gua dipanggil suruh datang. Akhirnya gua datang, ya, gua ajak anak gua gendong anak gua ya. Setiap pas gua datang tuh anak gua lihat gua seneng banget, sedih, benar sedih banget. Nah, dari situ loh, nggak lama kan ya orang tuanya datang ya kan. Ya, ngobrol sekitar ya sore lah, mau maghrib. Habis itu ngobrol lah, gimana kelanjutannya. Gua jawab, oke lah Pak, kita pengen, kalau saya nih Pak ya. Ini puncaknya atau gimana ya, nih? Ini puncaknya. Puncaknya Kalau gimana? misalkan gua ceritain dari sebelumnya masih banyak sih lah. Ya puncaknya ini kan istilahnya kan dengar kemarin kan mau diurus nih ke pengadilan gitu. Iya, memang. Mumpung belum diurus masih bisa dicegah sebenarnya. Nah, puncaknya gimana? Siapa tahu gua bisa ngasih masukan gitu loh. Jadi gini lah. Pas gua datang itu ya, ngobrol lah. Gimana inti permasalahannya? Apa masalahnya? Oke lah. Oke Pak, gua jelasin ya, karena yang tadi itu bahwa gua itu nggak pulang-pulang ya karena siapa gitu kan, karena anak bapak juga ya kan. Nah dari situ memang dia pengen menengahi, gua menengahinya itu dari mana gitu kan. Dia bilang pengen mau menengahi, saya nggak ikut campur masalah keluarga, masalah dia nggak ikut campur. Ya nggak ikut campurnya dari mana gitu. Oke kalau menengahi ya gimana maunya. Terus orang tua bilang gini, gimana maunya katanya, gimana kelanjutannya ya kan. Ya gua jawab, kalau saya pribadi mau memperbaiki sekarang, kalau memang istri saya mau ikut sama saya, ayo kita memperbaiki gitu. Saya pengen memperbaiki gitu. Nah, di situ dia bilang ya, yang cewek ya bilang gini, Ini ibunya. Orang tuanya bilang gini, ibunya kan. Kata dia, percuma katanya. Dilanjutin lagi pasti kayak gini lagi. Seorang orang tua itu ya jangan seperti itu kalau mau menengahi gitu kan. Harusnya jangan seperti itu gitu lah. Harusnya versi kalau ini gua bisa bantah, maksudnya iya. namanya orang tua gitu.
orang tua kalau memang anaknya lagi ada masalah dia kasih masukan yang Nah, baik-baik itu gitu gitu loh. loh. Maksudnya ya dikasih arahan gitu, jangan suruh dibubarin kayak gitu, nggak baik juga gitu loh. Nah, setelah nggak usah dilanjutin, gue udah tahu nih karakter dari orang tua lu gitu loh. Nah, dari istri lu sendiri gimana gitu loh. Ya, kan kemarin dia bilang gitu, kata dia pengen jawaban dari gua, bilang kata sayang doang. Lu sayang nggak sama gua? Lu sayang nggak sama gua? Sedangkan di posisi gua lagi ditekan gitu le. Ditekannya gimana? Lu lama sama cewek lu gini lu. Terus pokoknya ngomong kemana-mana lah, ngomong lu pasti sama cewek ini bangsa lu gini. Masa ngomongnya bangsat Iya segala? pasti iya memang begitu. Di WhatsApp sih ya, nggak ngomong telepon, nggak di WhatsApp. Nanti saya jawab, kata saya. Nanti saya jawab. Saya bilang nanti saya jawab. Ya karena saya nggak jawab itu karena kenapa? Ya karena pusing gitu loh kan. Itu di WA apa Di WhatsApp. Di WhatsApp. Lah ini katanya mediasi sama orang tua. Iya, Gimana sih? sebelumnya. Enggak kan, gue nanya puncaknya mediasinya gimana gitu. gitu loh. Kalau Jangan mediasinya flashback gini loh. lagi. Ya enggak, maksudnya pengen ini dulu Ya pengen. udah tahu kan karakter bini lo gitu loh. Iya, nah akhirnya udah gua bilang itu kan cuman pengen kata sayang doang. Pengen bilang kata sayang, gua datang kemarin tuh ya gua kasih tahu ini jawaban gua masih sayang sama lu, masih ada rasa sama lu gitu. Tapi jawabannya udah gua nggak respect, kata dia kan. Kata istri lo. Gitu, gua nggak respect. Oke. Oh begitu gitu kan. Kata orang tua gimana, katanya. Kata orang tua dia, ya mau gimana lagi gitu. Kalau saya pribadi saya itu nggak ingin meninggalkan, nggak mau bercerai pun saya nggak, bukan keinginan saya, kata saya nggak mau bercerai, kata saya. Kalau bisa perbaikilah, kata saya kan begitu. Akhirnya gimana, kata saya. Akhirnya kan dia bilang, oke loh, saya nggak respect, nanti saya masalah ini saya urus, kata dia itu. Oke, siap. Nah ya. jadi abis itu kata orang tua dia, ya udah kalau mau kesini aja, katanya. Kalau mau nengok anak ya mau libur, mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, mau setiap libur, kata dia kan. Oke lah Kak, kalau begitu. Kalau memang anak bapak pengennya seperti itu, ya silakan. Kalau saya niatnya sih saya baik-baik. Alhamdulillah. Lillahi ta'ala, dalam hati saya nggak ada saya ingin mau meninggalkan anak bapak gitu. Lah, kok bisa sih? Bit, ada tisu Bit. Kebanyakan minum itu kali. Hah? Kok bisa le? Kok ngocor terus ya? Rumah sakit lu nanti. Hah? Periksa. Jangan disering-seringin lah. Udah. Bentar lah. Stop was dulu. Oke Bit. Sorry Bit, tadi ada gangguan sedikit. Gua kayaknya panas dalam dah. Tadi sampai mana tadi? Ya itu sih tadi, kata gua kan niatnya nggak mau ninggalin ya kan. Intinya dalam diri gua nggak ada niat mau pisah, nggak ada buat mau ninggalin, itu aja sih kan jawaban dia. Ya seperti itu, ya udah gua mau gimana lagi ya kan. Nah, Udah sih itu aja. terus sekarang prosesnya sampai mana? Gitu. Ya kata dia prosesnya ya mau dia urus, katanya. Mau dia urus silahkan, kata saya. Ini gua kasih kesimpulan ya. Ini gua bukan maksud gua buat
misahin lo gitu sama bini lo gitu. Kalau memang perempuan udah, bini lu lah, jangan perempuan bilangnya. Kalau perempuan kan untuk banyak orang gitu. Kalau bini lu kan individual gitu loh. Dalam arti kalau bini lu memang udah bilang kayak gitu, itu harga diri. Dalam arti ya udah silakan gitu loh. Lu urus gitu loh, dalam arti. Kita laki-laki, bro gitu istilahnya. Kalau gue di posisi lu, gue udah mohon-mohon gitu loh, jangan, mau kayak gimana pun jangan, karena kan kita mikir anak gitu loh, serius gitu loh. Sudah lah, udah gua bilang Iya, ya, maksud gua dengerin dulu, gua belum kelar ngomong. Kalau memang bini lu udah nggak mau sama lu gitu, ya udah silakan gitu. Perempuan banyak, Pin. Perempuan di dunia ini diciptakan itu lebih banyak laki-laki gitu. Lebih banyak perempuan gitu. Laki-lakinya sedikit gitu. Jadi kalau memang bini lu udah nggak mau sama lu gitu, dan dia nggak bisa hormat sama lu gitu, ya udah gitu. Itu harga diri seorang laki-laki lah, seorang suami gitu. Kalau memang udah kayak gitu kan udah, lu udah nggak ngehargain gua, lu udah nggak hormat sama gua gitu kan. Istilahnya kalau kata Rasul aja, kalau memang manusia untuk diwajibkan untuk menyembah gitulah, gua nggak tahu lah intinya, maka istri akan saya suruh sembah gitu loh kan, karena kita yang nyembah itu cuma satu, Allah gitu loh. Dalam arti, nah ya udah, kalau memang kayak gitu, lu udah ngasih arahan yang baik-baik, tetap bini lu tingkah lakunya seperti itu gitu, ya udah finish gitu. Lu nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih, nggak usah kecewa. Lu yakin aja sama doa lu gitu loh, fokus sama tujuan lu. Kalau memang ini selesai, anggap saja jodoh lu sama bini lu cukup sampai bulan Agustus tahun 2022 gitu. Lu akan menjalani hidup setelah akte itu keluar, lu jadi seorang jarkasi yang baru gitu. Lu harus tata kehidupan lu supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu loh. Paham gak maksud gua? Paham. Contohnya gua gitu. Lu tahu rumah tangga gua, gua cuman kasih, maksudnya kasih motivasi lu ya, sharing supaya lu nggak merasa gua orang paling sakit gitu. Gua orang paling menderita dalam kehidupan rumah tangga gua. Ini gua kasih tahu kisah gua selama rumah tangga dengan mantan istri gua. Ini selama 8 tahun lebih gua rumah tangga, itu pun bisa bubar gitu loh. Karena masalah apa sih gitu, gue juga nggak tahu masalahnya di mana gitu. Ini gue ceritain aja supaya lu nggak merasa terpuruk gitu. Ya, kisah lu mungkin apa ya, gue bukan ngeremehin ya, lu belum ada sejengkal lah dari masalah gua gitu, sampai akhirnya gua bubar sama mantan bini gua gitu. Gua kasih tahu nih, gua ceritain, gua ulas, gua ceritain lah gitu. Gua nikah sama bini gua itu, sama mantan bini gua lah ya. Gua nikah sama mantan bini gua itu tahun 2012. Gua bubar tahun 2021. Berapa tahun itu? Coba lu hitung. Ya hampir 2000 berapa? Gua nikah tahun 2012. Gua selesai tahun 2021. 12 tahun ya? 12 tahun berapa? Enggak dong. Lebih ya? 9 lah, 8 sampai 9 tahun lah gitu. 9 tahun ya. Intinya segitulah. Segitulah intinya. Gua ngejalanin rumah tangga dengan usia rumah tangga gua yang hampir 10 tahun. Itu masalah itu banyak banget gitu. Dari masalah gua telat punya anak gitu. Masalah ekonomi gitu. Gua ceritain apa sih,
rumitnya rumah tangga gua, kenapa gua bisa bubar gitu. Gua dulu udah sempet bubar gitu, cuman gua nyambung lagi gitu. Mang, ini kita ini Mang lagi Sharing. sharing intermezzo gitu. Lanjut lagi. Kita lagi nge-live nih. Anggur merah masih banyak nih. Buset. Waduh. Aduh. Duduk Mang. Jadi pendengar yang baik aja Mang. Oke. Nah, jadi gini Jar, gua selama rumah tangga gua, Dia kan gua kacau, gua juga bukan orang baik gitu. Gua bukan orang yang baik, bukan orang yang bijak gitu. Ya namanya manusia kan pernah salah gitu loh. Tingkat kenakalan gua bukan nakal sama perempuan, bukan gua. Gitu Be ceritanya. Nah, gua itu dulu sama mantan bini gua dulu sempat bubar. Belum sempat sampai ke proses pengadilan. Waktu itu ekonomi gua hancur lah gitu. Dalam arti gua megang duit 1.000 pun enggak gitu. Sedangkan posisi pada saat itu posisi gua harus beli susu untuk anak gua gitu loh, karena anak gua gak minum ASI, dia susu formula gitu. Gua nganggur gitu, gua gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan gitu. Gua ditolongin sama si Ibel waktu itu. Gua minta kerjaan sama si Ibel, gua minta kerjaan lah intinya, Bel gua minta kerjaan deh apa aja gitu lah. Dia bilang gua lagi nggak ada proyek gitu, bisnis gua juga lagi agak goyang gitu. Gua ada mobil tuh bawa lah gitu buat nge-grab gitu. Udah gua akhirnya bawa mobil tuh. Gua bawa mobil, dia nge-grab sono sini, pulang pagi capek doang gitu kan. Akhirnya jalan berapa bulan gitu, mobil ya udah gua balikin ke si Ibel lah. Gua nggak nutup juga, capek iya gitu kan. Akhirnya gue nyari kerja nggak dapet juga gitu. Nah mungkin puncaknya karena mantan bini gue tuh udahlah gitu, ini udah nggak bisa mungkin kata dia kan. Dalam arti udah gue pergi dari Belaraja ke mana, gue pergi ke Jakarta. Gue nggak ada tempat tinggal gitu kan istilahnya. Gue hidup dari mana? Gue hidup dari masjid ke masjid, kadang makan kadang enggak gitu. Sampai gue nggak punya telepon, nggak punya handphone gitu kan. Gue mau ya udahlah, itu berjalan kurang lebih tuh 6 bulan itu. Berjalan 6 bulan gue tanpa penghasilan, tanpa uang, makan pun kalau ada yang ngasih gitu. Kadang gue cuma minum air keran di masjid gitu kalau nggak ada dispenser atau aqua gelas gitu kan. Selebihnya gue nahan lapar gitu. Sampai akhirnya gue baliklah gue ke rumah bokap gue gitu kan, tempat tinggal bokap gue. Gue dapet kabar katanya mertua nelpon anak sakit gitu. Ya udah, gue dikasih ongkos sama bokap gue balik ke Belaraja, ya kan. Emang anak gue sakit, dan lihat gue sembuh gitu kan. Ya udah gitu. Nah, gue ngobrol sama mertua gue, sama mantan bini gue gitu kan. Jalan tengahnya gimana gitu. Di jalan tengahnya balik lagi aja gitu. Tapi gue waktu itu alhamdulillah lah udah ada yang nolongin gue kerja gitu. Gue adalah penghasilan walaupun gak banyak gitu, seenggaknya gue bisa hidup dan berkecukupan gitu. Akhirnya gue balik sama bini gue tanya dong gitu kan sama ustadz gue waktu itu. Gue punya guru gue, istilahnya gimana ini, gue udah pisah sama istri sekian bulan,
tapi nggak ada kata cerai. Saya bilang gitu. Oh ya udah, tinggal saksi aja atau yang menikahkan gitu, dan orang tua juga ikhlas, si istri ikhlas, ya sudah gitu. Ya udah, akhirnya gue panggil sama ustadz yang nikahin gue dulu. Ya udah, akhirnya kita baik lagi lah gitu, baik lagi. Seiring berjalannya waktu, gue dalam arti ya udah enak-enak aja lah gitu. Oh itu udah sekian tahun lah istilahnya gitu, gue gak ada masalah lah. Nah, puncak masalahnya adalah sampai gue bubar, gue udah pindah kerja. Gue udah pindah kerja, mantan bini gue juga kerja gitu kan istilahnya, gue juga kerja gitu kan. Nah, terjadilah insiden kecelakaan yang menyebabkan kaki kanan gue patah, pecah gitu kan. Wah pokoknya udah kacau lah gitu. Ya sudah, gue dibawa ke pengobatan alternatif patah tulang di daerah Baros, Pandeglang. Gue diobatin di sana, gue sempet WA lu kan, waktu itu kan. Nah, udah gue diobatin di sana, gue jam 2 pagi sampai sana, gue langsung ditanganin tuh, diurut. Wah pokoknya gue istilahnya sampai yang ada di otak gue, apa ada rasa sakit lagi selain ini gitu loh, dalam arti namanya patah tulang itu kan, pecah gitu, hancur. Gue bilang apa ada rasa sakit lagi selain ini gitu kan. Gue sampai udah nggak punya napas lagi loh, pegangin sono sini, berontak sono sini gitu. Gue diurut. Udah pagi yang nganterin gue saudara dari mantan bini gue pulang, gue ditinggal sendirian di situ. Tukang urut ya. Tukang urut Sendirian gua. Akhirnya kan gua WA tuh, ini gua sendirian, terus kalau gua pengen berak gimana, kalau gua makan gimana gitu loh. Sedangkan gua jalan pun nggak bisa, jangan kan jalan lah istilahnya, gerak sedikit aja udah Sakit ya. udah gak karu-karuan lah istilahnya. Situ akhirnya gua dikirim tuh orang buat jagain gua, kirim buat ngurusin gua di situ. Ya udah oke lah gitu kan, baik orangnya gitu, ngurusin gua, mau beliin makan gitu. Istilahnya kalau gua mau ke toilet gua ditopang gitu kan. 1 minggu setelah gua di sana, pada datanglah keluarga dari mantan istri gua, pada datang nengokin gua. Rame lah, anak gua juga, anak Elmira kan, anak gua, ayah, iya ayah sakit gini, iya ayah cepet sembuh gitu. Anak gua udah sedih juga kan, mungkin lihat gua udah ngerti gitu bapaknya sakit gitu kan. Ya udah, dia datang jam berapa itu? Datang jam 10 gitu. Jam 3 pulang semua gitu. Gue ditinggal sendirian lagi itu hari Minggunya. Seling 2 minggu bini gue datang sama temennya ojek gitu kan. Temennya datang nengokin gue bilang gue nggak ada celana pendek, minta tolong bawain. Gue bawain celana pendek banyak banget sampai gue kasihin ke tukang urut gitu kan, ponakan tukang urut gitu kan, karena banyak banget itu celana pendek itu kan. Udah gue dibawain, ya udah bini gue bawa makanan banyak lah gitu untuk stok gue di sana gitu kan. Nah, setelah itu udah ngobrol pulang. Yang bikin gue kaget itu setelah dia pulang malamnya itu WA gue, dia bilang gue mau cerai aja gitu. Oh gitu. Iya. Terus kan gue tanya masalahnya di mana, gue bilang gitu kan, dosa gue apa, salah gue apa Gua gitu. karena pincang gitu ya.
dia jawabnya apa? Udah pokoknya lu mau bikin gue mati gitu istilahnya. Lah ini kan kecelakaan, gue bilang. Emang semua orang mau kecelakaan gitu kan? Gue bilang. Ini murni kecelakaan loh. Gua nggak ugal-ugalan, gua mau putar balik, dihantam dari belakang, gue bilang gitu kan. Enggak, pokoknya gua udah nggak mau sama lu. Gitu kan. Gua udah berusaha sekuat mungkin komunikasi lewat WA waktu itu tuh. Gua bubar juga lewat WA gitu, goblok kan gitu kan istilahnya. Nah, gua sampai bilang gitu kan, lu nggak kasihan sama anak, gua bilang gitu. Lu nggak apa-apa deh benci sama gua gitu, gua mikirin anak gua bilang gitu. Minta tolonglah jangan gitu, gua lihat anak lah, ini namanya sakit nanti juga sembuh, mau sampai kapan dia bilang gitu. Mau sampai kapan lu mau sembuh gitu. Itu alasannya karena sakit aja mungkin. Iya, gua nggak tahu lah intinya gimana. Lu mau sampai kapan gitu dalam arti. Ya sabar, namanya juga orang sakit gitu, patah tulang gitu kan. Kita harus sabar, saya bilang. Udah pokoknya saya mau urus gitu. Nanti Senin gitu ya, saya mau ke pengadilan gitu. Saya bilang, udah tuh, enggak gua gubris, gua kira sih bercanda gitu kan. Ngasih gertakan atau lagi oleng dikit gitu kan. Atau pengen traveling, gua nggak ngerti juga. Gua diemin aja, udah dah, gua bilang. Percuma diladenin juga nggak akan ada habisnya gitu, gue diemin aja. Nah, hari Minggunya itu gue WA sama mertua gue gitu, gue bilang, "Mang, si Neng kenapa?" Saya bilang, "Kok tiba-tiba minta cerai?" Saya bilang gitu. "Oh, kasihan anak mah, emang saya ada salah apa gitu, saya kan nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut, nggak ada berantem," saya bilang gitu kan. Mertua gua cuman bilang, "Oh ini apa, nggak tahu, mama juga pusing, kayaknya sih harus diruqyah." Harus begitu. Masih ada screenshot aja. Samsudin kali harus diruqyah. Wah, nggak tahu gua. Nggak tahu ya. Dia bilang kayaknya harus diruqyah, dia bilang. Ya, gue bingung mau jawab apa gitu. Udah jawabannya begitu gitu loh. Ya udah, gue bilang, "Ya udah, gue minta tolong sama siapa gitu loh." Nah, mulai dari situ gue deket sama Tuhan, gue istilahnya gue mulai terapin sholat gue yang bener, gue walaupun kaki gue patah, Ya, gue nggak bisa berdiri, gue nggak bisa ambil air wudhu gitu kan, gue tayamum, gue sholat gitu. Udahlah, gue deketin aja lah, gue minta tolong sama Tuhan lah istilahnya. Karena udah nggak ada harapan lagi, gue mau minta tolong sama siapa gitu loh. Sama orang tua udah jawabannya begitu, ya udah gue jalan satu-satunya ya gue harus minta tolong sama yang ngasih hidup gitu loh. Lu gue perbaiki sholat gue gitu, gue sholat sambil duduk ya kan. Kalau gerak sakit kadang gue sholat dalam bayangan gitu, udah sholat aja gua. Nah hari Seninnya itu subuh dia fotoin tuh gua sudah di pengadilan gitu. Surprise. Surprise. Bukan surprise lagi itu, gila itu namanya tuh. Iya serius, gua jawab. Gua bilang jangan, tahan. Gua astagfirullah, udah sih jangan kayak gitu. Saya bilang kan saya sakit, saya bilang gitu. Emang dosa saya apa gitu loh, sampai lu kayak gini ke gua gitu loh, dalam arti udah pokoknya gua udah gak mau sama lu katanya. Pokoknya gua mau urus semuanya, gua yang urus, udah lu tenang aja. Ya udah gitu kan istilahnya, gua udah mentok nih di sini, gua mau kemana gitu loh. Coba jeda dulu. Kayaknya udah penuh dia. Hah? Udah penuh kayaknya. Iya, ini udah 20 menit. Jadi kan kemarin kan waktu itu kan baru sampai mana tuh? Kalau nggak salah sih waktu gue bilang apa tuh namanya? Gue bubar cuma lihat ya goblok gitu kan. Udah tuh Jar. Proses gue selesai lah sama mantan bini gue. Terus
gua harus nyari pengganti bini gua. Supaya apa? Supaya hidup gua ada yang ngurusin gitu. Dan gua juga sengaja cari bini itu dalam keadaan terpincang-pincang gitu loh. Jadi- Jalannya. Dalam keadaan pakai tongkat di jalan ya. Jalan sih udah gak pakai tongkat, cuman geol gitu. Gue dapet lah cewek orang Bandung, kaki gue patah, si cewek itu ngajak ketemuan. Gue bilang gue mau ketemu asalkan di rumah gitu loh, dan itu juga harus ada orang tuanya gitu, supaya gue kalau ngobrol tuh ngobrolnya sama orang tua, gue nggak ngobrol sama lu gitu. Ketemulah hari sepakat tuh weekend lah, Sabtu Minggu. Gue jalan tuh ke sana, ke Bandung bawa mobil kan, kaki gue patah, gue bawa mobil, nyampe rumah, gue jalan habis sholat subuh gitu. Habis sholat subuh gue langsung gas tuh ke Bandung. Gitu Jar ceritanya. Minum dulu gue. Ya, ini minuman sehat ini. Nah, Terus sampailah rumah dia gua. Itu di daerah Ranca Ekek. Terus pertigaan lampu merah ke kiri. Itu sih sebenarnya bukan Bandung sih, udah masuk Sumedang gitu. udah masuk Sumedang. Udah masuk Sumedang. Gua ngobrol-ngobrol sama ceweknya, sama orang tuanya gitu kan, bahwa ya mereka juga kaget juga. Gua kakinya patah begitu. Gua sebelumnya udah bilang bahwa gua nggak sempurna gitu, kaki gua patah gitu. Nah, ceweknya juga nggak apa-apa, yang penting datang aja dulu gitu. Udah gue datang, gue ngobrol sama orang tuanya, pertanyaan orang tua nggak jauh beda, kenapa cerai gitu. Ya, gue jawab sesuai dengan fakta gitu loh, bahwa gue begini gitu. Udah selesai. Itu sampai sore lah gue di situ di rumah, gue main sama ceweknya gitu kan. Gue habis ngobrol sama orang tuanya, gua makan di situ, sholat di situ. Sore jam berapa ya? Jam 5 lah. Jam 5 gue pamit pulang. Gitu. Gue pamit pulang, tapi gue nggak balik ke Jakarta gue. Terus balik kemana? Gue balik ke Bandung, ke tempat temen gue. Gue di jalan, gue telepon temen gue, bro, di mana? Gue lagi di Bandung, Sherlock. Gue mau ke rumah gitu kan. Temen gue Sherlock lah itu. Udah gitu, namanya apa tuh? Gue langsung ke rumah temen gue. Udah dia di daerah Cibiru. Udah deket rumah, mobil gue mogok. Aduh, mogok gitu kan, mana kaki patah, mobil mogok gitu kan. Gue minta tolong saja sama pedagang ke situ, bang, minta tolong bang, dorongin bang gitu. Gue didorong di minggir. Aku telepon teman gue, bro, mobil gue mogok, kesini bawa aki berjumper gitu. Nah, temen gue datang gak lama tuh sama mekanik, di jumper sampai rumah temen gue. Nah, temen gue bingung, kaget gitu, gak lihat jalan gue, kok jalan lu begitu gitu kan, jangan bercanda bro katanya. Kagak bro, gue gak bercanda, udah masuk dulu gue. Masuk, bikin kopi, pesan ubi Cilembu tuh. Pesan ubi Cilembu, ngobrol lah di situ. Ngobrol, temen gue nanya, lu kenapa jalannya begitu gitu loh. Kaki gue patah bro gitu kan. Temen gue kaget juga gitu, karena itu temen lama, itu temen kuliah lah, dari kuliah tuh temen gue, dari selesai kuliah dia udah balik ke Bandung. Gua bilang gua kecelakaan, kaki gua patah, pecah. Udah gitu kan, selesai. Ngobrol, temen gua nanya, kok lu ke Bandung dadakan atau gimana gitu sendiri gitu. Gua ceritain lah di situ. Gua bilang gua habis ketemuan nih sama cewek gitu kan. Lah emang bini lu kemana? Gua udah selesai, gua bilang gitu.
serius lo. Oh, gue ceritain lah kronologisnya. Wah, temen gue cuman ya ngelus dada aja, sabar bro gitu. Oke bro, santai gue bilang. Udah tuh, habis dari situ makan lah gue sama temen gue, makan mie ayam nih, makan mie ayam. Ya biasa namanya temen lama nggak ketemu gitu kan, ngobrol begadang gitu kan, udah waktunya tidur. Pagi gue balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, mobil gue tinggal di Bandung. Gue ngeri di jalan ada apa-apa kan. Mogok lagi, repot lagi ya. Iya. Nah, gue tinggal di Bandung, mobil gue balik naik ini bus, naik Prima Jasa gue. Naik Prima Jasa, turun di UKI gue. Dari UKI naik busway gue. Naik busway sampai sini. Udah. Seninnya gue kerja. Gue bilang sama temen gue, bro, tolong cekin mobilnya deh, gue bilang. Itu apanya, ternyata yang rusak alternatornya. Gitu. Terus Udah selesai kan. Nah, gue masih komunikasi nih sama perempuannya. Oh, masih jaga hubungan baik lah, dalam arti pendekatan lah, biar saling kenal lebih dekat gitu kan. Gua masih nanya kabar gitu kan, gimana kabar gitu. Udah responnya udah baik lah, orang tuanya juga udah welcome gitu sama gua. Nah, hampir 2 minggu gua ke Bandung lagi. Udah rencana nih mau ngambil mobil gitu. Ternyata gue pending karena gue udah WA sama si perempuannya kan. Gue bilang, ini liburan saya mau ke rumah ya gitu kan. Dia ceweknya tuh nggak ini apa namanya tuh, aku mau ada acara gitu, acara sama teman-teman gitu. Oh ya udah, oke deh gue bilang. Nah, gue pending, gue nggak jadi ke Bandung gitu. Dari situ gue terus istilahnya gue terus berdoa lah gitu, ini perempuan baik gak sih gitu kan. Ya namanya istikharah lah gitu. ya namanya kita udah pernah gagal dalam rumah tangga ya kan, biar gak gagal lagi gimana gitu. Gue sih tetap minta petunjuk gitu sama Tuhan. Ya harus lah kalau minta petunjuk. Siapa Udah lagi gitu, kita? gua nggak sengaja gua lihat status dia gitu. Gua lihat status, taruh lo. Di perjalanan hidup itu ya lu kaliku ya, perjalanan hidup lu itu ya. Iya, nah gua nggak sengaja gua lihat status nih. Status dia main TikTok. Gue bilang, waduh kacau, gue bilang gitu. Iya, ya main TikToknya sih masih wajar, masih sopan gitu. Dia cuman buka hijab aja, buka hijab. Ya biasalah namanya perempuan ya kan. Nah, terus kenapa itu bisa Ngeplok nih di pantai, woi liburan itu. Aduh kata gue cancel dah. Gue bilang, gue dalam hati gue memang gue nggak suka nih perempuan yang main TikTok gitu. Bini gue, mantan bini gue yang gak main TikTok aja begitu gitu ya. Gue sih nggak nyalain TikToknya gitu. Cuman gue punya prinsip bahwa gue nggak suka perempuan atau calon pendamping gue yang suka main TikTok. Nanti gue kerja dari TikTok kan repot urusannya. Iya. memang. Nah udah gue langsung WA tuh, assalamualaikum dek, ini kamu gitu. Ah iya kenapa gitu. Oh enggak kenapa-napa gitu. Ah marah ya? Enggak, gue jawab tuh. Sampai dia WA-in gue terus, gak gue bales gitu. Sampai akhirnya dia bingung sendiri. Gue memang udah memutuskan lah. Udah gak gue respon lah, gue udah gak respect lagi gitu loh. Ini inilah udah seneng lah hati gitu, udah nggak kayak nggak ada perasaan gitu. Iya. Nah habis itu dia minta maaf segala macam. Gue keras gitu loh. Nanti gue sekali enggak ya udah enggak gitu loh. Udah selesai. Wah
nyari bini lagi nih, istilahnya gue masih terpincang-pincang gue. Terus ketemu sama ini mana? Terus ketemu sama istri gue yang sekarang nih, gitu. Istri gue yang sekarang ketemu, nah gue bilang, ya udah kapan atur waktu gitu kita ketemu sama orang tua gitu. Dia rumahnya di mana? Di Palembang. Palembang. Iya. Terus Nah, gua cari hari libur buat ke Palembang, biasa Sabtu Minggu kan. Gua ke Palembang, kaki pincang, jalan gua dari sini ke bandara langsung terbang ke Palembang. Nah, di Palembang gua diterima baik gua sama keluarganya gitu. Udah gitu gua ngobrol sama orang tuanya bahwa gua kesini tujuannya itu mau nyari istri gitu, bukan mau seneng-seneng, tapi saya dari keluarga yang nggak mampu. Saya bilang kondisi saya saat ini sakit, kaki saya patah, nggak tahu sembuh nggak tahu enggak gitu. Ya kalau memang saya diterima ya alhamdulillah, gue bilang gitu. Kalau nggak diterima ya itu udah bukan urusan saya gitu, istilahnya gitulah. Gua begitu kan, ternyata keluarganya welcome ke gua gitu. Ya udah nggak apa-apa mas, namanya sakit nanti juga sembuh, yang penting mas serius gitu. Ya saya serius, kalau saya nggak serius ngapain saya dari Jakarta jauh-jauh ke Palembang gitu kan. Udah lanjut, katanya kalau memang serius kira-kira kapan mau nikahin. Ya kalau mau nikahin sih saya bilang kemungkinan habis lebaran, gue bilang gitu. Udah balik ke Palembang Jakarta. Ternyata Tuhan berkata lain. Rencana gua itu habis lebaran itu dimajuin tuh, suruh cari tanggal yang bagus gitu sama orang tua keluarganya. sama keluarganya gitu. Ya udah akhirnya gua dapatlah tanggal bagus tuh, tanggal 21 bulan 2 2021 gua nikah tuh di Palembang, segala semua diurus. Gua hampir gagal nikah itu di situ. Kok bisa? Iya, hari itu gua sengaja cuti itu mepet gitu. Gua berangkat Sabtu, habis sholat subuh gua ke bandara, gua terbang ke Halim tuh waktu itu. Nah, itu habis hujan gede tuh yang pada banjiran tuh, Jakarta pada banjiran tuh. Nah, di Halim itu banjir bandara, nggak surut-surut. Gua nunggu dari habis subuh sampai jam berapa ya? Sampai jam 10. Penerbangan cancel semuanya. Gua minta schedule kan, ngantri, gua telepon ke customer service-nya, pokoknya saya minta reschedule pesawat, saya bilang. Tolong carikan penerbangan ke bandara hari ini juga, mau jam berapa saya berangkat, saya bilang gitu. Ada dua opsi waktu itu. Ada jam berapa ya? Jam 11 apa ya? Jam 11 sama jam 2. Dia bilang, "Ya udah gua ambil jam 2." Gua langsung dari Halim naik Grab ke Soekarno. Udah di situ gua alhamdulillah terbang, gua nikah di situ sampai sekarang gua. Nah, sekarang lu gimana kisah lu? Kisah gua kan keren kan ya enggak? Hah? Kalau kalau gua sih ya gimana ya, dibilang cerai ya kayak belum gitu kan, dibilang belum ya kayak udah cerai gitu kan. Ya, jangan gitulah. Ya perjalanan hidup gua selama ini ya dibuat bingung gitu kan. Ya, karena kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol sama pihak sana, itu jawaban dari keluarganya seperti itu. Intinya gua intinya gua nggak bilang buat mau minta pisah, buat minta cerai. Intinya saya nggak jatuhkan talak gitu. Ya kan, dia yang mau gitu kan. Ya udah, kata istri gua, saya mau
saya yang mau ngurus katanya kan. Saya udah nggak respect sama kamu sekarang. Ya nggak tahu di luar ada siapa-siapa sih, nggak tahu ya. Itu kalau menurut gua sih ojokan dari orang-orang situ gitu. Kalau di sini sih saya ya beratnya dari anak aja sih. Sekarang nih beratnya dari anak ya. Kenapa kemarin saya balik pengen memperbaiki rumah tangga ya karena itu ya karena anak. Saya datang ke sini ya demi anak, kata saya. Demi anak saya, buat apalagi di umur 2 tahun, sekarang udah beranjak 2 tahun ya, kemarin udah ulang tahun 2 tahun kan. Dia butuh kasih sayang seorang ibu, seorang ayah ya kan, pastinya ya kan. Gitu. Nah, kemarin dia bilang itu seakan-akan gue itu nggak ngasih nafkahin dia selama 3 bulan gitu Le. Lalu ngasih enggak, pertanyakan itu Nanti dulu gitu. ya, makanya gue di situ bingung kok dibilang nggak pulang-pulang selama 3 bulan, padahal saya tiap hampir sebulan 3 kali gue pulang gitu Le, nengok, hampir kadang seminggu 2 kali gitu kan. Padahal gue setiap bulan itu ngasih uang gitu, kecuali gue ngasih uangnya itu sama orang lain, nitipin nih uang buat anak gue beli peralatan sehari-hari ya kan, buat jajan ya kan, buat beli pampers, buat beli susu ya kan. Nah baru itu dikatakan bilang jatuh talak. Ini kan ngasih duitnya sama istri gua gitu kan, lewat ATM dia gitu kan, lewat tangan dia ibaratnya gitu kan. Dia bilang keluarganya sudah jatuh talak katanya. Dari keluarganya apa Iya, dari istrinya? Pokoknya dari pihak sono lah, Iya, pengakuan bini lu bagaimana gitu kalau menikah itu? Ya dia itu bilangnya seakan-akan gue itu ngasih duit dulu sama anak aja gitu kan. Padahal gue ngasih ngasih uang itu ya lahir batin lah. Walaupun gue bilang sama anak bohong, nggak mungkin buat anak aja. Ya sama dia lah. Walaupun itu 500.000, 200.000, 300.000, sejuta, sekian lah gitu kan. Nafkah yang setiap bulan lu tentuin ke bini lu berapa gitu loh. Ya kan kata gue bilang semampu gue. Iya, semampu Ya lu. semampu lu, ya Benar. berapa ya kan. Ya kan itu kan udah di pas akar itu kan udah disebutin berapanya ya kan. Iya. Nah iya, makanya gitu. Ya, gua bingungnya di situ. Ya udah, akhirnya dia bilang udah nggak respect. Ya udah gua pulang ke Jakarta. Ya itu, karena itu aja sih. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang gitu kan. Nah, terus rencana lu gimana? Maksudnya lu memang udah masa bodoh lah, sebodoh teing gitu ya. Ya kalau itu sih ya bukan ini ya apa, kalau sama anak sih nggak mungkin gua. Iya. Kalau namanya anak kan namanya istri udah ada bekas, kalau bilang ada bekasnya udah ada bekasnya kan. Ya kalau ngomongin anak, gue juga punya anak. Iya, kalau misalkan ngomong anak nggak ada bekasnya Anak gitu. nggak ada bekasnya, tapi Sampai gimana? seumur hidup pun anak nggak ada bekasnya. Tapi gimana pendidikan dari si istrinya gitu? Istrinya nanti namanya anak itu kan dia masih gini loh, namanya anak itu dia masih gelas kosong gitu. Kalau dituangin yang buruk-buruk nanti timbulnya ke buruk juga. Iya, makanya Itu tergantung doang. ya Gua tergantung dia juga sama gitu kan. gua juga Yang penting gua gitu. pertama gua nggak bakalan lupa sama anak gua sampai kapanpun. Gua nggak bakalan lupa, walaupun sebenci-benci anak gua sama gua nggak bakalan gua benci juga gitu. Ya janganlah itu kan. Iya, anak karena kan sendiri. anak gua walaupun dia dididik nggak bener gitu kan. Ya harapan gua sih yang baik-baik aja lah gitu, walaupun jangan sampai ngelupain orang tuanya gitu, kayak bapaknya gitu. Jangan sampai di otaknya dicuci apa dituangin sama buat ngelupain orang tua lakinya gitu kan. Kalau Harapan bicara gua anak jangan. mengajar, Janganlah gitu. gua ini udah kayak gimana sama anak gua gitu kan. Gua dulu tuh istilahnya anak gua sama gua terus gitu kan, apalagi anak gua anak perempuan gitu. Gua perempuan deketnya sama gua pisah sama mantan bini gua ngekos di Jakarta. Setiap video call itu mukanya itu sumringah gitu, seneng banget. Iyalah Mungkin pasti. kayak si Adul, Desi, si
siapa si April itu mungkin sering denger gitu kalau gua lagi video call mereka nangis, tau gak lo? Apa? Ini Sama. teriakan yang pertama terucap dari anak gua pada saat lihat muka gua, ayah gitu, kapan ayah pulang gitu, ayah nggak pulang-pulang. Jawaban gua simple gitu, maaf nang gitu, maaf deh gitu, ayah belum bisa pulang, ayah masih banyak kerjaan gitu, ayah kerja mulu, eng pengen main gitu kan, namanya Elmira gitu kan, El pengen main gitu kan. Ya gua nutupin semampu gua, sebisa gua mungkin udah gimana dibilang sedih tapi kan keadaan gitu loh. Iya. Namanya anak kan belum ngerti gitu anak. Ya sama kayak gua juga begitu. Puyeng gua kadang-kadang. Kalau lu masih mending, kalau video call ya masih bisa sama anak. Nah sekarang udah nggak bisa, udah nggak ada akses gua. Iya, makanya. Video. Nah, sekarang ini apa? Kalau gua kan udah nggak ada akses nih ke anak gua. Kalau lu sendiri gimana? Ya sama kan. Kata lu tadi gini ya, apa namanya? Dari semenjak gua nggak balik-balik gitu ya. Kalau lu kan masih bisa, ada kemarin dulu-dulunya masih bisa teleponan video call itu. Gua masih bisa karena anak gua kan pertama anak gua nggak bisa megang HP ya kan. Kemarin kan gua sama orang tuanya dan sama ibunya minta telepon video call ya kan. Nah setiap gua video call itu selalu dimatiin kameranya. Ya, cobalah maksud gua pengen lihat anak gua gitu kan, pengen lihat senyumnya, ketawanya ya kan, lagi ngapain, lagi bercanda. Ini kamera itu ya dimatiin. Terus itu pun telepon ya dimatiin lagi. Gua telepon diangkat, dimatiin kamera. Nggak lama lagi matiin lagi teleponnya. Nah, gimana gitu kan? Kayak seakan-akan itu gue itu nggak boleh lihat anak gue gitu kan, gitu. Nah, dibilang sibuk, dia sibuk apa sih kalau lagi di rumah ya kan, ngapain sih gitu kan, gitu. Nah, dan sekarang pas kemarin gue pulang tuh lihat anak gue pas gue datang itu situ kemarin tuh, itu anak gue itu manggil gue ayah katanya kan, kata kayak lu itu kata gue. Ya gue senang gitu kan, wah sampai saya gendong, sampai saya angkat, sampai saya gendong lah, saya sampai keluar air mata. Ya Allah kata saya, sebegitu kangennya gitu anak gue sama gue, saking gue nggak pulang ke rumah gitu kan. Ya gue juga di situ dalam hati ya minta maaf gitu kan, minta maaf ya Allah kata saya. Ya gue kayak begini ya bukan karena keinginan gue juga gitu kan. Ya karena sikap orang tuanya, karena sikap ibunya gitu kan. Nah dari situ saya mikir waduh pengen perbaiki rumah tangga itu dari situ kan. Kasihan lah anak gua nggak mau egois lah. Ini yang sekarang itu yang egois itu orang ibunya gitu kan, bunda mamanya gitu, orang tua anak gua gitu kan. Di situ. Sekarang pas semenjak kejadian kemarin itu dia udah nggak respect itu, ya gue sekarang nggak telepon gitu kan. Ya karena kenapa ya, pasti kalau telepon ya begitu, nggak bakalan dikasih ke anak gua gitu kan, paling ya dialihkan kalau nggak dimatiin gitu. Ya itu sekarang gua lagi bingung gimana caranya, paling jalan satu-satunya gua nengok doang gitu ke rumahnya gitu. Sedangkan sekarang gua sibuk kerja gitu, apalagi kerja gua nggak ada, liburnya nggak nentu juga. Ya gua paling kalau misalkan pulang ya paling ya sedih, pasti ada sedih Sedih lah namanya sedih. anak. Terus ya. Pasti anak tuh pasti kangen banget sama gua gitu. Setiap gua ke situ, kalau pas gua pulang pasti dia malamnya nangis, manggil nama gua kan ayah. Gue udah kebayang gitu gimana tadinya tidur sama gua gitu kan, tiap pagi ya kadang ngebangunin gua, naikin badan gua gitu kan, sedih gitu. Nah sekarang ya gimana lagi gitu kan. Sabar Fit, sabar.
Innallaha ma'as-sabirin, Bi. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Iya. Kalau Selama ya gua kalau kata orang mah gini, sabar itu ada batasnya, itu salah. Memang. Ya sabar itu ya sampai kita mati gitu loh. Batas sabar itu kita masuk ke liang lahat, udah selesai urusan di dunia gitu loh. Tenang aja, Bet. Namanya anak itu pasti nanti dengan sendirinya akan tahu siapa bapak gua gitu. Dan si anak juga akan nyari tahu kenapa bapak gua itu pisah sama ibu gua gitu. Pasti akan nyari tahu nih Pasti. fakta kebenarannya itu seperti apa. Nah, nanti namanya anak, dia punya pemikiran sendiri. Kalau memang baik, dia akan nyari bapaknya gitu. Kalau anak lu kan cowok ya kan. Nah, kalau anak gua kan perempuan nih, dia pasti akan nyari gua. Kalau dia mau nikah, dia nggak bisa nikah tanpa gua gitu loh. Gua sih yakin aja di situ. Oh, Allah itu nggak tidur kok gitu. Dia tahu jeritan hati seorang suami itu bagaimana gitu. Kangennya seorang ayah sama anak itu bagaimana gitu loh, Bi. iya, jadi ya gitu, kalau dia memang punya otak gitu ya, punya pikiran gitu. Ya kalau gua bilang begitu, ayo perbaiki gitu kan. Ayolah gitu kan, ikut gua gitu kan, maupun kemanapun gitu kan. Namanya istri ya, gimana suami ya kan. Ya, kecuali yang nggak benar-benar, yang jelek-jelek baru ya kan, ngelawan nggak masalah gitu. Jadi kan gua mau memperbaiki rumah tangga dengan baik gitu, walaupun sekarang masih gagal memperbaiki ya. Jangan ada perkataan percuma katanya, kalau di lanjutin juga pasti gini-gini lagi. Itu sebagai orang tua itu salah gitu mau bilang begitu gitu. Menurut penilaian gua gitu. Kalau orang tua itu ya harus ngajarin lah. Udahlah, perbaikilah gimana caranya biar sampai nggak bubar gitu kan. Ini seakan-akan untuk mempersilahkan gua pergi gitu kan. Padahal di sisi lain ya gua pergi ya nggak ada niat buat pergi gitu kan. Ya malah yang ada gua pengen memperbaiki gitu kan. Iya, bilangnya menengahinya dari mana gitu. Ya, seperti yang gue bilang, namanya seorang suami atau laki-laki, setiap langkah itu yang dipikirin adalah keluarga gitu. Iya. Beda sama istri. Iya, setiap ya itu kalau ya gua pulang bukan nggak mikirin gitu, bukan nggak mikirin yang di rumah, pasti gua mikirin gitu. Cuman di sisi lain gua di sini ya kerja ya kan gitu. Ya kata dia kenapa nggak pulang-pulang, itu intinya pertanyaan dia itu kenapa nggak pulang-pulang. Iya. Kan gua udah kasih tahu kenapa gua nggak pulang gitu kan. Tanya aja sama anaknya kenapa gitu kan. Jangan gua masa ngikutin ego anaknya aja gitu-gitu aja. Ya, nggak mungkin gitu kan. Ego anak siapa maksudnya? Iya, maksudnya anak mertua gitu kan. Oh, mertua lu yang nanya kenapa Iya, pulang-pulang. Kenapa nggak pulang-pulang sama gua kan? Ya kan gua udah kasih tahu kenapa gua nggak pulang-pulang, ya itu karena anak bapak sendiri gitu kan. Cobalah kalau misalkan bapak kalau mau nangis ajarin lah gitu kan. Di saat gua nggak ada di situ gitu, coba carilah laki lu, teleponlah laki lu biar pulang gitu kan. Udahlah, jangan kayak gini, baru rumah tangga sepucuk jagung kata dia kan. Harusnya kayak ada begitulah, perkara begitu. Jangan nanya kenapa, jangan semena-mena menangkan anaknya sendiri gitu. Salah sebagai orang tua itu. Iya, gue nyalahin gitu kan, gue nyalahinnya ya begitu. Ya emang udah main gini-gini, jangan dengan kata kayak emosi-emosi ya. Orang juga kalau misalkan permasalahan dengan emosi ya nggak bakalan benar. Sedangkan gue dengan cara pergi itu nggak tinggal di situ ya karena begitu, menghindari rasa emosi gitu kan. Biar dia mikir juga nggak dipikirin enggak gitu kan. Berarti nggak punya pikiran, Bin. Iya, nggak punya pikiran gitu, nggak punya otak. Iya. Ya, sekarang pikiran lu gimana? Ya, kalau pikiran gua ya lurus aja, gua kan di sini gua niat kerja gitu kan. Iya, sekarang ya gua nggak ada buat berpikiran buat cari perempuan lain ini. Kalau untuk saat ini sih belum ada gua. Sekarang gua masih real, gua masih sendiri.
gua pengen hidup lebih baik lagi, dari yang baik lebih baik lagi gitu kan. Gitu. Ya gua berusaha menjalin silaturahmi lah. Mau gua datang baik-baik, ya gua pergi juga harus baik-baik juga kan. Gitu. Nah, terus sekarang kan kayak kalau memang udah selesai, lu udah ada calon pengganti. Kan laki-laki nggak bisa hidup tanpa perempuan, Bet. Enggak, kalau prinsip sekarang nih kalau gue udah sukses, kalau gue udah mapan, baru gue siap mau buat cari penggantinya. Kalau untuk saat ini masih belum ada kepikiran ke situ sih. Nah, ini foto yang lu kirim siapa emang? Sembarangan. Bukan itu pelanggaran. Enggak, itu bukan siapa-siapa. Ya buat siapa mana ini ada ceweknya, sembarangan lo. Jangan gitu tuh, Bet. Harus selesai dulu. Ya mana buktinya gitu. Tuh ini nih. Apa? Parah lu, Rek. Ya nggak apa-apa, Bet. Memang keputusannya kan udah bulat gitu loh. Dan rumah tangga lu juga nggak bakal selamat gitu. Karena Ya, tabiat dari bini lu begitu, gak bakalan beres kalau saran iya, gua. Apalagi Ini. sekarang kalau dengan dia ada berpikiran ke situ, ya sekarang gua pikirnya wah gak bakalan bener juga kalau misalkan dia mau minta baik-baik lagi sama gua. Ya saran gua tuh ya udah, kalau memang udah tabiat dari bini lu begitu, tuker tambah aja gitu loh. Tau gak lu tuker tambah? Pertama gimana maksudnya? Tuh itu yang cewek lu yang baru itu diopenin, maksudnya Gila kali, emangnya benernya gimana gitu loh. Barang ceodean tambah. Ya bukan, maksudnya dibina, kira-kira ini perempuan baik nggak? Kalau baik lu terusin, kalau enggak ya udah gitu. Lu coba gali lebih dalam aja supaya lu nggak jatuh ke lubang yang sama gitu. Itu saran gua. Ya kalau gua mah Membanding-bandingkan sih enggak. Ya bukan masalah membanding-bandingkan, Kan Bet. samanya aja Ini- membandingkan, Le. Ya enggak lah, ini kan penilaian dari bini lu yang sekarang. Ini bagaimana sih tingkah lakunya, hormat nggak sama lu, sopan nggak sama lu gitu. Siapa lu, itunya siapa gitu kan? Siapa orangnya? Iya Kalau bini, nanti gitu kan, nanti bini kan. nih, gua kasih tahu. Lu kan udah hidup sama bini lu berapa tahun? ya hitunglah 3 tahun lah. 3 tahun. Selama lu menjalani rumah tangga 3 tahun ini, bini lu hormat nggak sama lu gitu? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, berarti lu kan harus cari pengganti yang lebih hormat ke lu gitu Iya, loh. iya, memang. Nah masalahnya ini kan udah ada perempuan nih yang Belum sama. ada, belum. Belum mana ini gambarnya ada Itu sembarangan. mah belum, itu baru kemarin doang. Oh, baru kenalan. Baru kenalan Oh iya, doang. wajar nggak apa-apa. Lagian kan memang sedang dalam proses kan. Gak apa-apa. Iya, Bet. iya, iya. Iya, jadi nanti si Ya, perempuan kalau- ini kasih tahu, maksudnya jangan sembunyi di belakang topeng gitu loh. Iya. Kalau Ya, kata kalau gua lihat-lihat sih kayaknya baik sih, karena gua belum kenal lebih deket juga, ya karena sebagai teman aja sih, teman. ya, lu cari tahu dulu lewat temennya atau lewat keluarganya langsung. Jauh Soalnya, kalau hah? lewat keluarganya jauh. Jauh di mana? Orang seberang sono. Iya kan ada telepon sekarang, bisa video call. Gimana sih, deketin lah keluarganya. Biar tahu bagaimana keluarganya gitu loh. Enggak, kalau untuk saat ini saya belum kepikiran ke situ. Nah, kalau teman ya sebagai teman aja Kalau sih. temen aja. Kalau nanti ya, kalau kemarin sih bulan kemarin ya gua sempat mau nyari ya, tapi gua kayak hati gua nanti dulu lah, kata kan buat masa buat Kedepannya aja dulu, pikirin pekerjaan aja, masih gua pikirin kayak gimana harus kayak gimana kan. Laki-laki itu nggak bisa hidup tanpa perempuan. Buset, orang kasih tahu juga. Namanya laki-laki itu butuh ngewe, Bit. Gila kali. Iya bukan, ini kan bahasa kasarnya gitu loh. Ya tergantung laki-lakinya juga Nah lah. itu tahu lu punya pikiran. Iya, gua ya kan kayak gue LDR sama gua bini kan gua kalau bisa pikiran 3 selalu bulan dipakai lah. gitu. Iya. Gue bisa 3 bulan nggak pulang, ya Gua kan keadaan gitu loh. Iya, gue setiap bertindak ya dipikirin dulu, nggak ujuk-ujuk ngomong asal. Benar. Nah, pas kemarin nih gue ketemu lagi nih,
kemarin dia bilang kan gua nggak pulang-pulang itu, dia ngancam-ngancamnya gua mau ambil motor ya, Bakar aja motor. dia kata gua masalah motor gitu, kok sampai ke masalah-masalah kendaraan gitu kan, masalah-masalah ke situ gitu kan. Ya memang sih kalau itu ya bilang motornya motor dia ya kan, ya karena dia yang ngedepin ya gue yang setoran gitu kan. Ya bakar aja kalau sekarang. Gitu. Dia bilang jual aja nanti bagi 2, kata gua. Kok dijual, kata gua kan. Itu sebelum dia bilang udah nggak mau sama gua kan. Dia bilang jual aja nanti bagi 2 lah. Kok kepikir apa? Ada berpikiran ke situ gitu kan. Kata gua apa dia udah nggak mau sama gua, apa dia mau pisah gitu kan. Terus setiap gua tanya itu, lu maunya kayak gimana gitu kan, lu mau kayak gimana, itu nggak pernah dia jawab. Karena kan mancing gua biar gua yang minta cerai, sedangkan gua di sini gua nggak ada berpikiran buat berpisah ya kan. Ya yang ada kan gua berpikiran ya buat baik-baik lah, memperbaiki gitu kan. Ini malah ada kepikiran ke situ. Malah kemarin WA-nya begini, coba nih ada nih mana WhatsApp. Jangan lah, udah itu kan aib. Dia bilang apa namanya, coba kirimin lah katanya, nggak bangsat lu katanya, apa gimana nggak tahu kan ngomong. Bisa Masa ngomongnya kayak gitu sih Iya, memang. suaminya. Terus masalah kemarin bilang begini apa, orang udah pindah masih di situ juga katanya kan. Lah urusannya apa sama dia kan sekarang ya kan. Maksudnya gimana? Iya maksudnya dikira dia ini gua ngontrak ini di tempat yang kemarin gitu kan, padahal gua udah pindah di sini ya. Ya nggak ada urusan. Iya, terus gua tanya kenapa lah, emang ada urusan dari sekarang kan, lu yang bilang udah nggak ada urusan. Sini lu maju lagi, itu kameranya nggak ini. Nah di situ kepala jangan ke belakang. Lanjut. Lah iya, terus kan di situ gua lah kok ngomong kayak gitu ada saya, emang lu masih peduli apa gimana sama gua aneh gitu kan, bingung gitu kan. Sedangkan dia yang bilang kayak gitu sama gua. Ya kalau sekarang sih gua yang pikiran sekarang ya udah gitu kan. Gua nggak mau mengungkit masalah yang kemarin. Saat ini ya curahan hati gua aja gitu kan. Serasa gua itu yang paling salah gitu. Padahal gua di sini ingin memperbaiki kan awal-awalnya gitu kan, ingin memperbaiki rumah tangga biar bisa lebih baik gitu kan. Dan akhirnya alhasil ya begini. Ini ada lagunya Buluk Band, Aku Yang Tersakiti. Iya. Udah yang sekarang paling gua sabar ya kata lu tadi, sabar itu nggak ada batasnya. Memang nggak ada batasnya, gua selalu sabar kok. Setiap disakitin apa, diomongin apa sama orang-orang ya gua selalu sabar gitu, nggak pernah ini, selalu sabar. Gua nggak pernah ada emosi, nggak pernah. Dia itu di rumah itu kayak ada yang ngojok-ngojokin, apalagi dia sekarang minta apa solusi dari dibilang katanya apa saudaranya lah, ada lah punya ada gitu gini itu. Dia dari awal pun, dari pertama gua kenal sama mantan bini gua ini, itu kayak udah nggak senang gitu lah sama gua, kayak udah nggak senang lah sama gua. Ya biarin aja itu. Iya maksudnya kok dia ikut campur gitu kan, kok kenapa gitu kan, kecampur masalah kedua orang mah jangan inilah, harus mendukung ya biar lebih baik, biar nggak berantakan rumah tangganya gimana gitu. Ya itu. Santai bet. Kan nggak semua orang bisa memahami jalan pikiran kita gitu. Itu normal, nggak masalah gitu. Dia mau berkata-kata apa tentang diri kita gitu kan, bodoh amat. Emang urusannya apa sama lu gitu loh. Iya. Lu ngasih makan gua enggak gitu kan istilahnya. Ya, ini hidup gua gitu. Lu nggak ada urusan buat ngurusin hidup gua gitu. Dan kita hidup juga
nggak butuh penilaian mereka gitu. Mau gue belangsa, Iya, maksudnya gitu, mau Le. gue bisa makan itu urusan gua gitu. Iya, arahnya gitu lah. Apa kayak mojok-mojokin mantan bini gua gitu, harus gini. Lu harus kayak gini. Kok gitu kan. Seorang saudara lo gitu. Ada gua mah jangan begitulah. Kita hidup realita aja. Iya, dia laki-laki, gua laki-laki gitu kan gitu. Harusnya mendukung lah biar saling mensupport lah. Kalau gua sih hidup gua sih simple gitu. Selagi lu nggak ada urusan sama gua, gitu kan istilahnya. Lu nggak usah ikut campur ngurusin hidup gua gitu. Urus aja hidup lu. Belum tentu juga beres. Iya. Apain lu ngurusin hidup gua gitu. Iya, hidup dia aja lebih susah dari gua kan. Bukan masalah susah, kita susah senang itu kan urusan. Iya, bukan maksudnya kan masalah orang-orang iya, gitu. Iya gitu, jangan ngikutin, Iya, jangan enggak. ngurusin permasalahan usah. orang gitu kan. Anehnya di situ. Guru terbaik adalah pengalaman, Jar. Buset. Gebukin orang pernah gitu kan. Gebukin orang pernah, bunuh orang pernah. Iya, Bet. Gua kalau udah nggak sabar-sabar udah kayak gimana, Le? Berhubung gua nggak sabar, udahlah. Yang udah. Ya gua kata keluarga gua sih nggak pernah ikut campur sih ya masalah keluarga gua gitu. Ya kalau gimana yang terbaik aja kalau keluarga gua. Nggak pernah ikut campur masalah-masalah gua. Malahan keluarga gua malah ngojokin, udah coba bawa ke sini pas kemarin mau gua ajak ke sana pada nggak mau dia kan. Ya udah berarti. Padahal keluarga gua pengen bukan ngojok-ngojokin gua, udahlah kalau ini udah sama dia udah nggak bener ini. Enggak, kalau keluarga gua. Bahkan keluarga gua cobalah diomongin baik-baik. Bener itu. Iya. Ini Iya. kok masalah dari pihak sana keluarga sana ya seolah Iblis ngojok-ngojokin gitu. Kata gua, gila kali. Iblis gitu, Gak Bet. punya otak aja gitu. Pusing gua bener. Ya, kayak gua nih, hidup gua sekarang. Mungkin penilaian orang di luar sana, wah, si Miftah mau begini-begini, nggak ada urusan buat gua. Lu nggak usah ngurusin hidup gua, gitu aja. Kalau gua denger ada orang ngomongin gua gamparin, serius. Istilahnya ngapain lu ngurusin hidup gua gitu kan. Kalau gua susah, gua kagak makan, emang lu mau ngurus gitu kan. Iya. Ada saudara bukan gitu kan, ada hubungan darah juga enggak, ngapain lu ngurusin gua gitu kan. Hidup ini simple gitu loh, kita nggak usah cari musuh gitu. Mungkin itu bukan paman atau bukan saudara kali, demenan bini lu kali. Ya nggak tahu gua kalau ke situ ya dibilangnya saudara ya nggak tahu gua kan. Di kakak, di kartu keluarga ada nggak sih? Jelas. Kalau ke situ sih saya nggak tahu karena selama itu kan saya nggak pernah buka-buka HP dia juga, jarang gitu. Bukan jarang, malah nggak pernah gitu. Ya ngapain buka-buka HP, itu urusan Iya. dia sama Tuhan gitu aja. Gua nggak pernah mempermasalahkan itu sih. Tuh gua ya udah kalau memang itu dia nggak punya saudara ya apa saudara ya gua percaya aja. Percaya walaupun gua dibohongin, gua selalu percaya gue. Biarin aja bohongin, nanti kan di neraka dibakar. Iyalah, kayak gua aja, gua nggak pernah ngecekin HP. Dari gua mengenal istilahnya mengenal perempuan gitu loh. Dari gua mengenal cinta gitu loh. Gua nggak pernah ngecek handphone pasangan gua gitu. Mau lu bohongin gua, mau kagak, itu bukan urusan gua. Itu urusan lu sama Tuhan gitu loh nanti. Kan kita sistemnya kepercayaan gitu loh. Iya, gua begitu loh. Pemikiran gua ke situ. Selama gua rumah tangga ini ya nggak jarang lah gua ngecek HP dia, lu WhatsAppan sama siapa, karena yang ada pikiran yang ada di dalam pikiran gua itu lu udah jadi istri gua ini kan, ya itu terserah mau di belakang gua mau main apa, yang penting jangan sampai gua tahu gitu kan. Iya. Gitu. Nah, yang jadi lucunya itu HP gua kan nggak pernah dikunci, bukan nggak pernah dikunci ya. Walaupun dikunci dia selalu tahu, sedangkan gua HP dia dikunci itu gua nggak pernah tahu gitu loh. Nah, yang lebih lucunya lagi gua cek HP nomor teman-teman gua gitu kan, teman-teman gua, nomor teteh gua, nomor keluarga gua, nama cewek nggak ada, dihapus semua le. Masih gimana? Maksudnya yang ada nomor cewek pasti dihapus gitu. Buset, itu yang lebih lucunya. Gue ya udahlah, yang penting gua nggak ngapa-ngapain, udah hapus aja. Gua nggak jadi mempermasalahkan itu juga sih.
Jadi yang sekarang itu ya gua nunggu keputusan. Alhamdulillah. Paling nunggu keputusan dia, ngurus surat-surat ya gua nunggu surat datang ya udah. Berarti udah selesai gitu kan. Ya udah. Jadi intinya ya udah lu udah ikhlas jadi duda lah ya. Ya dibilang Ya. udah kalau bilang ikhlas. Ya Ikhlas iyalah. ya karena semua itu ya milik Allah gitu kan. Kita kan cuma sebagai manusia hanya titipan gitu. Iya benar. Semuanya Kita hanya berusaha, titipan Allah, kita berusaha gitu. baik aja. Iya, saya berusaha buat ikhlas. Tapi yang penting gua nggak lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua ke anak aja. Atau Gitu. janganlah. Iya, karena anak itu nggak ada bekas, mau sampai kapanpun anak nggak ada bekasnya. Di sini ya gua mempertahankan anak dan anak aja. Udah gitu aja Santai, Bit, santai. Gua juga udah pernah ngerasain apa yang lu rasain, Bit. Itu mah cuman kiasan. Ya kita anggap aja jodoh lu sama bini gua sama bini lu itu sampai di sini gitu. Ya sudah, kedepannya mudah-mudahan Allah Bisa kasih ada pengganti yang lebih baik lagi gitu loh. Amin, Dan amin. jangan lupa dibarengin dengan doa, usaha gitu. Pasti. Iya. Tapi dari semua ini sih gue ada hikmahnya lah. Nah, Dari tadinya jauh sama Allah gitu kan, jadi sekarang gue sampai lebih deket lagi sama Allah gitu kan. Gue ambil hikmahnya gitu. Di situ gue ambil hikmahnya. Ya, bukan karena gua ada keinginan apa-apa ya enggak. Karena emang kewajiban gua harus selalu dekat kan gitu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk menyembahku, Bet. Jangan tinggalin sholat, Bet. Iya betul. Kita boleh nakal gitu, boleh ngeblangsa gitu, tapi jangan lupain sama Tuhan. Insya Allah. Iya. Karena itu udah kewajiban kita juga. Ya kita kan di dunia ini ya tugasnya apa ya? Cuman sholat harus gitu aja, Sholat lah. Ibadah aja gitu. Perbanyak itu aja. Perbaiki. Apalagi yang kita lakukan ini ya, misalkan yang salah ya harus perbaiki gitu. Ya namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa gitu. Kita ini lahir itu sebagai pendosa Ya, kalau gitu. bisa sih nggak usah, jangan salah-salah terus gitu ya. Iya bukan, Iya. itu udah janji iblis Iya. akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat gitu. Ya udah. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini kisah kita nih berdua nih. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Oke? Ya, dari saya pribadi, kalau misalkan ucapan saya kalau merasa tersinggung atau apa, mohon maaf karena ucapan saya bukan menyinggung, karena ucapan saya curahan hati saya, apa yang ada dalam pikiran saya itu ya begini nih. Jadi bukan menunjukkan gua benci sama yang lainnya. Pokoknya dalam intinya sih nggak ada buat menyinggung. Ini cuma curahan hati aja. Terima kasih, saya Ijer Basic. Om Karang. Iya. Malam. Kita di sini nggak ada ngomongin istilahnya, nggak ada yang bohong gitu ya. Ini cuman istilahnya apa yang ada di diri kita yang udah pernah ngerasain kita tuangkan di sini. Cuman buat sekedar ya Hiburan. obrolan malam aja lah daripada belengang tidur. Ya itu intinya Ya, sih. intinya itu. Oke. Enak kan begini kan? Kayak tutup ya. Oke, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pause.